Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raya Rasyantia Fitriani dari Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi dengan NIM 240700007. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara untuk memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Acep Haryudin MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, saya Raya Rasyantia Fitriani dari Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Izin ingin mewawancarai untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, menurut Bapak, apa saja kesenjangan sosial yang paling signifikan di masyarakat saat ini dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari warga negara? Kesenjangan sosial itu kan, kalau dulu ada kesenjangan antara nikmat dan bukan nikmat, antara pejabat dan bukan pejabat, tapi pada intinya adalah kesenjangan ekonomi ya. Kesenjangan ekonomi di kita itu, kesenjangan ekonomi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama menimbulkan kesenjangan dalam pelayanan atau penerimaan kesehatan, hak mereka untuk mendapatkan kesehatan dan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Orang yang kaya pendidikannya lebih bagus, orang yang miskin pendidikannya ya seadanya, karena sekolah negeri biasanya hanya memberikan pelayanan yang gitu-gitu aja gitu. Kesehatan juga sama. Ketika ada yang orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dengan asuransi dari pemerintah, maka mendapatkan pelayanan yang seadanya. Beda dengan orang yang punya asuransi swasta yang bayar dan sebagainya, itu pasti pelayanannya lebih baik. Apalagi kalau misalkan ke rumah sakit swasta, yang notabene rumah sakit swasta itu pasti lebih memilih untuk melayani mereka yang pasien umum atau pasien asuransi swasta. Jadi jelas ada kesenjangan di situ. Pertanyaan selanjutnya, dalam konteks isu kesenjangan sosial dan isu lain yang ada di negara, apakah ada kebijakan pemerintah yang menurut Anda sangat efektif atau kurang efektif? Seperti apa contohnya dan mengapa alasannya? Kalau yang efektif banyak, yang kurang efektif banyak juga. Contoh misalkan yang kurang efektif itu di kebijakan BPJS. Kebijakan adanya BPJS itu justru menunjukkan bahwa yang tadinya rencananya untuk pelayanan kesehatan mereka itu justru menambah kesenjangan, sehingga pelayanan rumah sakit kepada orang yang menggunakan BPJS itu justru lebih sulit. Kemudian sekolah rakyat, misalkan kebijakan sekolah rakyat itu untuk orang-orang atau rakyat miskin, itu justru menambah kesenjangan bahwa orang miskin itu sekolahnya di sekolah rakyat. Kalau mau sebenarnya ya kesenjangan mau tidak mau itu pasti ada, tapi beasiswa itu untuk rakyat miskin itu sebenarnya lebih efektif daripada membuat sekolah rakyat, agar orang yang sekolahnya itu benar-benar belajar dengan baik, bukan hanya sekedar sekolah gitu. Kalau sekarang orang-orang kecil di satu sekolahkan, di situ dengan notabene pendidikan yang ya segitu, kemudian dengan notabene latar belakang keluarga ya segitu, disatukan di situ, semuanya di situ, itu belum tentu efektif untuk pendidikan menurut saya. Tetap lebih penting, lebih efektif menurut saya itu beasiswa. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, izin saya Raya Rasyantia Fitriani dari Prodi PG PAUD IKIP Siliwangi. Izin ingin mewawancarai seputar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, menurut Ibu apa saja bentuk kesenjangan sosial yang paling signifikan di masyarakat saat ini dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari warga negara? Menurut saya yang kesenjangan yang paling signifikan itu mungkin ini ya kesenjangan pendidikan, karena
banyak beberapa wilayah yang belum merata gitu akses pendidikannya. Jadi terkadang itu maksudnya pendidikan kan hal yang paling utama gitu ya, yang untuk kemajuan bangsa. Teh kan anak-anak itu berpendidikan, tapi sedangkan ini pendidikannya belum merata. Jadi itu sih menurut saya yang sangat signifikan untuk sekarang, dan itu sangat berpengaruh pada kehidupan gitu. Lalu untuk selanjutnya, dalam konteks isu kesenjangan sosial atau isu-isu lain yang ada di negara, apakah ada kebijakan pemerintah yang menurut Anda sangat efektif atau justru kurang efektif? Seperti apa contohnya dan kenapa alasannya? Mungkin kalau kebijakan pemerintah yang kurang efektif itu yang warga miskin gini, pengemis, dan ini yang diurus sama pemerintah itu kan belum ya, maksudnya malah banyak gitu sekarang yang banyak anak jalanan gitu yang tidak terpelihara oleh pemerintah. Terus mungkin yang cukup efektif itu pendidikan dengan dengan adanya kurikulum merdeka ya, walaupun baru pergantiannya, tapi menurut saya itu kurikulum merdeka itu sudah cukup baik gitu, karena dapat menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya, dan sekarang itu ada disempurnakan oleh kurikulum deep learning gitu, karena kan ya harus mendalam gitu pembelajarannya gitu. Lalu bagaimana Anda melihat keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam praktik sehari-hari di Indonesia? Apakah ada hak atau kewajiban tertentu yang sering terabaikan? Mungkin kalau hak dan kewajiban, mungkin kalau hak itu ini enggak sih, kalau sekarang banyak orang yang merenggut hak orang, maksudnya kayak keamanan, terus kayak pelecehan seksual kan itu juga maksudnya merenggut hak orang kan, maksudnya kita tuh jadi nggak nyaman, nggak merasa aman. Terus kalau kewajiban Belajar, seperti belajar. yang direnggut, iya mungkin karena yang harus anak-anak gitu, yang anak-anak yang harusnya kewajibannya belajar, nuntut ilmu, malah ini sekarang karena kurang terpelihara oleh pemerintah juga mungkin, jadi anak-anak itu malah berkeliaran untuk ngamen gitu, minta-minta gitu. Lalu mengenai demokrasi ya, bagaimana Anda menilai implementasi demokrasi di Indonesia saat ini, khususnya dalam kaitan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan publik? Apakah ada aspek demokrasi yang menurut Anda perlu diperkuat atau diperbaiki? Menurut saya kalau demokrasi itu harusnya lebih melibatkan publik gitu. Sebenarnya sudah sih, cuman kayak yang kemarin itu ada beberapa hal yang tiba-tiba diubah, padahal kan harusnya udah ketetapan pemerintah, misalkan harusnya di umur segini baru bisa menjabat sebagai apa, tapi ini malah dilanggar gitu kan, itu nggak demokrasi gitu. Kayak yang menurut Anda perlu diperkuat atau diperbaiki? menurut saya kalau demokrasi itu harusnya lebih melibatkan publik gitu. Sebenarnya sudah sih, cuman kayak yang kemarin itu ada beberapa hal yang tiba-tiba diubah, padahal kan harusnya udah ketetapan pemerintah, misalkan harusnya di umur segini baru bisa menjabat sebagai apa, tapi ini malah dilanggar gitu kan, itu nggak demokrasi gitu. Kayak peraturan sendiri gitu, jadi kayak mengubah peraturan yang seharusnya jadi malah keinginan sendiri gitu. Terus demokrasi lupa tadi, udahlah segitu aja. Pertanyaan terakhir, kalau mengenai permasalahan yang ada di Indonesia gitu, bagaimana saran untuk pemerintah untuk bisa menyambung ke dalam hak asasi manusia gitu? Kan sekarang kayak banyak pengemis, terus yang hak asasinya yang banyak yang kecabut, kayak yang miskin gitu, kayak kan seperti BPJS misalnya, yang BPJS yang miskin disusahin, kalau yang kaya digampangin. Nah, saran-saran buat untuk pemerintah gimana? Saran buat pemerintah, iya semoga lebih baik lagi. Terus kayak ya peraturan tetap ditegakkan gitu, mau ke siapapun. Cuman ya kan
Iya, banyak orang yang udah sadar juga, cuman kan susah ya kayak ngatur yang di atasnya gitu. Ya semoga aja hukumnya tegak pada siapapun dan apapun gitu. Terus biar kita teh hidupnya lebih sejahtera gitu. Terus apa lagi? Udah. Baik, jika kita mengacu pada materi pendidikan kewarganegaraan yang telah Anda pelajari sebelumnya ya di kuliahan, bagaimana konsep-konsep seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat bisa relevan dengan permasalahan nyata yang Anda temui di lapangan? Ya mungkin kalau yang sudah saya pelajari itu harusnya mah kayak di sekolah dasar, kan sekolah dasar tuh dasar dari segalanya, harusnya itu lebih ditekanin buat anak tuh apa pembelajarannya itu yang nyata gini. Jadi kayak misal kita belajar IPS kan masih nyambung ya sama PKN gitu nya. Kayak tentang IPS kan masalah jadi kita tuh harusnya belajarnya tuh sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jangan misalkan cuman ngejelasin bentang alam apa, misalkan terus kayak letak geografis di Indonesia apa aja, tapi seharusnya itu apa sih permasalahan yang ada di letak geografis Indonesia, apa aja sih permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, biar nanti anak tuh lebih jadi ada perubahan gini. Jadi kayak belajar tuh buat berubah, bukan buat ini. Jadi harusnya itu diterapkan ke anak-anak permasalahan yang ada di sekitar, tapi dikaitkan dengan pembelajaran. Padahal kan itu sosial kan, masuk PKN juga sama cinta tanah air, apa sih bukti kecintaannya harus diimplementasikan gitu. Jadi jangan sekedar materi, tapi harusnya cari permasalahan yang di sekitar kelas gitu, sekitar sekolahnya gitu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ini sekali lagi terima kasih. Demikian hasil pemaparan dari wawancara saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.